Angelia Sistiana, pembelajar dari BIPA PBI KBRI di Timor Leste. Saya mengikuti lomba bercerita. Motivasi saya mengikuti dalam lomba festival handai ini karena saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri serta segenap panitia festival handai tahun 2025 dan sahabat BIPA semua. Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Kuucapkan salam hormat untuk hadirin yang terhormat. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat Indonesia dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan. Alkisah di sebuah desa ada di Jawa Tengah. Hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rini. Ia hidup sebatang kara dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Suatu malam, Mbok Rini bermimpi. Ia didatangi oleh sosok makhluk raksasa yang sangat besar. Makhluk itu menyuruh Mbok Rini pergi ke hutan untuk mengambil sebuah bungkusan yang ada di bawah pohon. Saat terbangun, Mbok Rini teringat akan mimpinya itu. Ia bergegas ke hutan, tempat yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Di tempat itu, Mbok Rini menemukan sebuah bungkusan yang berisi sebutir biji timun. Tanpa ia sadari, makhluk raksasa itu muncul di hadapannya. Mbok Rini ketakutan dan berkata, "Maaf Tuan raksasa, jangan makan aku masih ingin hidup." "Aku tidak akan memakanmu janda tua. Bukankah kau menginginkan kehadiran seorang anak? Lekas tanam biji timun itu, maka kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kau harus menyerahkannya kepadaku. Ketika dia sudah dewasa nanti, akan kujadikan dia santapan." Hahaha. Mbok Rini setuju. Mbok Rini pulang dan menanam biji timun itu di ladangnya. 2 bulan kemudian, timun itu tumbuh dengan baik. Tapi timun itu berbeda dengan timun yang lainnya. Timun itu berwarna emas dan sangat besar. Saat sudah matang, Mbok Rini memetiknya. Saat membelahnya, ia menemukan seorang bayi perempuan yang pun menyimam bayi itu. "Tak lelo, leloku." Ia merawat dan mendidik timun mas dengan penuh kasih sayang. Hari yang dijanjikan pun tiba. Raksasa itu akan datang untuk menjemput timun mas. Mbok Rini menceritakan semuanya kepada timun mas. Mendengar cerita itu, timun mas sontak kaget. "Timun tidak mau ikut dengan raksasa itu, Bu. Timun sayang Ibu." Mbok Rini mencari cara agar anaknya selamat dari raksasa itu. Ia menyuruh timun mas berpura-pura sakit. Dengan seperti itu, raksasa itu tidak akan memakannya. Raksasa itu datang. "Maaf Tuan raksasa, anak kita sedang sakit keras. Jika kau memakannya sekarang, tentu dagingnya tidak akan enak. Bagaimana 3 hari lagi kamu datang untuk menjemputnya? Aku akan sembuhkan sakitnya dulu." Raksasa itu setuju. Mbok Rini mencari cara lain agar anaknya selamat dari raksasa itu. Ia menemukan sebuah ide, menemui seorang pertapa yang ada di bukit. Orang tersebut bersedia membantunya dan memberikan 3 bungkusan ajaib kepada timun mas. Ternyata 2 hari kemudian raksasa itu datang untuk menagih janjinya. Melihat timun mas yang sudah tumbuh dewasa, sang raksasa tidak sabar untuk memakannya. Namun saat hendak dimakan, timun mas lari dengan sangat cepat. Saat sudah mulai jauh, timun mas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin dekat. Timun mas mengeluarkan bungkusan pertama yang berisi biji timun dan menebarkannya. Wilayah itu berubah menjadi ladang timun yang mengikat tubuh raksasa itu.
Tetapi raksasa itu berhasil melepaskannya. Wah! Timun Mas mengeluarkan bungkusan kedua yang berisi biji zarum. Wilayah itu berubah menjadi ladang timun yang sangat tinggi dan runcing. Tetapi lagi-lagi raksasa itu berhasil lolos. Timun Mas mulai panik karena saat ini sisa bungkusan yang terakhir. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas mengeluarkan bungkusan itu yang berisi terasi dan melemparkannya. Dalam sekejap, hutan di sekitarnya berubah menjadi danau yang berisi lumpur mendidih dan sangat panas. Raksasa itu tenggelam dan mati di danau itu. Tolong! Timun Mas sangat bersyukur karena saat ini dia sudah selamat dari raksasa itu. Timun Mas berlari pulang dan menemui Mbok Rini. Ibu! Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Rini hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah dengan usaha dan doa, pertolongan Tuhan pun mengikuti. Jangan mudah menyerah ya teman-teman, tunjukkan keberanian. Dari Irian banyaknya burung cendrawasih. Di Sumatera jagonya konservasi gajah. Jika ingin ditolong, perbanyak berbuat kasih. Cukup sekian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.